Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Widrianto. Saya dari kelas TI 18D6 dengan NIM 311810184. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang perkara hikmah sholat. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai pengertian sholat. Sholat menurut syariat Islam adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Sedangkan menurut ahli tasawuf, sholat merupakan upaya menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga menumbuhkan rasa takut dan tunduk kepadanya, serta menumbuhkan kesadaran akan keagungan dan kebesarannya, serta kesempurnaan kekuasaannya. Sholat juga merupakan ibadah yang istimewa. Kenapa istimewa? Ada beberapa sebab kenapa sholat bisa dikatakan sebagai ibadah istimewa. Istimewa karena perintah sholat diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, karena sholat merupakan amalan yang disyariatkan hanya untuk umat Muhammad SAW. Yang ketiga, karena sholat merupakan media komunikasi yang canggih bagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab kelak di akhirat. Jika baik sholatnya, maka baik pula amal ibadahnya yang lain. Bila buruk rapot ke sholatnya, maka buruk pula amal ibadah yang lain. Hikmah disyariatkannya sholat. Sholat adalah ibadah yang istimewa dan punya kedudukan yang amat tinggi dalam syariat Islam. Sholat juga merupakan wujud iman dan takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tentu banyak sekali hikmah di balik perintah sholat. Di antara hikmah yang terkandung di dalam ibadah sholat antara lain, yang pertama adalah mencegah perbuatan mungkar. Sholat yang khusyuk akan dapat membentuk pribadi yang mampu mencegah dirinya dari perbuatan yang mungkar, tidak patut atau asusila. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dari ayat tersebut kita bisa simpulkan bahwa hal ini sangatlah logis karena orang yang khusyuk dalam sholat menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai, selalu mengawasi tindak tanduknya dan selalu mendengar setiap perkataannya. Kemudian yang selanjutnya adalah mendidik menjadi pribadi yang disiplin. Sholat dapat mendidik pribadi muslim menjadi disiplin karena dengan sholat setiap muslim dididik untuk menghargai waktu dengan sebaik-baiknya, mengoptimalkan setiap kesempatan yang ada untuk memacu kreativitas diri, mengembangkan kompetensi diri, dan mempertahankan eksistensi diri sebagai seorang khalifah di muka bumi. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah melatih menjadi pribadi yang tangguh. Sholat dapat melatih diri untuk menjadi pribadi yang tangguh, tidak cengeng dan berkeluh kesah ketika menghadapi cobaan dan musibah kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu konsisten mengerjakan sholat. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 23. Kemudian hikmah sholat yang selanjutnya adalah meninggikan derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hendaknya engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena engkau tidak sujud kepada Allah satu kali, melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapus satu kesalahan dari dirimu. Hadis riwayat Muslim dari Sauban. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah diampuni dosanya. Seperti dalam firman Allah, tidaklah seorang muslim berwudu lalu ia membaguskan wudunya kemudian mengerjakan sholat, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa yang terjadi di antara sholat itu dengan sholat yang berikutnya. Hadis riwayat Muslim dari Utsman. Kemudian hikmah selanjutnya lagi adalah membersihkan kesalahan dan dosa. Seperti sabda Rasulullah SAW, bagaimana pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu rumah salah seorang di antaramu, lalu ia mandi di sungai itu setiap hari 5 kali sehari? Apakah masih tersisa kotoran yang pada dirinya? Para sahabat berkata, tentu tidak akan tersisa kotoran sedikit pun. Rasulullah SAW bersabda, demikian perumpamaan sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus segala kesalahan dengan sholat itu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Sholat juga melatih hidup secara tertib dan teratur. Gerakan sholat dilakukan secara tertib dan teratur mulai dari takbir hingga salam. Bayangkan apa yang akan terjadi jika kita sholat menggunakan gaya masing-masing. Bukan keteraturan yang ada, namun amburadul. Kita tidak boleh melaksanakan yang demikian karena
gerakan sholat sudah ada urutannya. Rasulullah SAW bersabda, sholatlah kalian seperti kalian melihatku sholat. Sholat juga mengajarkan sifat tawaduk dan rendah hati. Sholat memiliki gerakan yang dinamis. Sujud adalah gerakan yang paling mengesankan dari dinamika sholat. Orang yang menganggap bahwa kepala merupakan sumber kemuliaan, tetapi ketika sujud, kepala dan kaki sama derajatnya. Bahkan setiap orang sama derajatnya ketika sholat. Ini mengandung makna bahwa dalam hidup kita harus tawadu. Ketawaduan adalah cerminan kesuksesan mengendalikan diri, mengenal Allah, dan mengenal hakikat hidupnya. Bila kita tawadu atau rendah hati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita. Kesuksesan seseorang yang sholat dapat dilihat dari kesantunan, keramahan, dan kerendahan hatinya. Dia tidak menilai orang lain lebih rendah daripada dirinya. Kemudian, sholat juga meningkatkan kesehatan jasmani secara optimal. Dr. Haji Ali Sabai, seorang profesor medis, menjelaskan bila ditinjau dari segi kesehatan, setiap gerakan, sikap, serta setiap perubahan dalam gerak tubuh seorang pada saat melaksanakan sholat merupakan suatu rangkaian dari butir-butir ritmis yang mengandung nilai kesehatan tiada terhingga. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dari gerakan sholat akan mengubah fungsi serta manfaat yang ada. Dan dalam syariat hal itu tidak dibenarkan. Hikmah dibalik gerakan sholat di antara lain adalah sholat dengan berdiri. Wajibnya sholat berdiri bagi yang mampu bukannya tanpa hikmah. Ternyata berdiri dapat melatih keseimbangan tubuh dari konsentrasi pikiran. Kemudian takbiratul ihram. Di situ kita mengangkat kedua tangan ke atas hingga sejajar dengan bahu. Takbir ini melakukan ketika hendak rukuk dan ketika bangkit dari rukuk. Pada saat itu mengangkat tangan sejajar dengan bahu, maka otomatis kita membuka dada, memberikan aliran darah dari pembuluh balik yang terdapat di lengan untuk dialirkan ke bagian otak pengatur keseimbangan tubuh. Membuka mata dan telinga kita sehingga keseimbangan tubuh terjaga. Rukuk juga di dalamnya ada hikmah, yaitu dilakukan dengan tenang dan optimal, dapat merawat kelenturan tulang belakang yang berisi sumsum tulang belakang sebagai saraf sentral manusia serta aliran darahnya. Kemudian i'tidal, yaitu bangun dari rukuk. Saat berdiri dari rukuk dengan mengangkat tangan, darah dari kepala akan turun ke bawah sehingga bagian pangkal otak yang mengatur keseimbangan berkurang tekanan darahnya. Hal ini dapat menjaga saraf keseimbangan tubuh dan berguna mencegah pingsan secara tiba-tiba. Kemudian sujud. Bila dilakukan dengan benar dan lama, sujud dapat memaksimalkan aliran darah dan oksigen ke otak atau kepala, termasuk pula ke mata, telinga, leher, pundak, dan hati. Kemudian yaitu duduk di antara dua sujud. Cara duduk di antara dua sujud dapat menyeimbangkan sistem elektrik serta saraf keseimbangan tubuh kita. Selain itu juga dapat menjaga kelenturan saraf di bagian paha dalam, cekungan lutut, cekungan betis, sampai jari-jari kaki. Kelenturan saraf ini dapat mencegah penyakit diabetes, sulit buang air kecil, prostat, dan hernia. Duduk tasyahud akhir. Pada duduk tasyahud akhir, lipatan paha dan betis bertemu. Gerakan ini dapat mengaktifkan kelenjar keringat sehingga dapat mencegah pengapuran dan menjaga agar kaki dapat optimal menopang tubuh kita. Kemudian duduk tasyahud akhir, gerakan ini bahkan lebih baik dari gerakan bersila, akan berguna untuk membongkar pengapuran pada cekungan kaki kiri agar saraf keseimbangan yang terhubung dengan saraf mata dan akan terjaga dengan baik sehingga konsentrasi akan meningkat dan terjaga. Kemudian salam. Gerakan ini dapat menarik urat leher yang bermanfaat untuk menjaga kelenturan urat leher. Pada leher terdapat banyak urat saraf yang sangat penting untuk dijaga, seperti urat saraf paru-paru dan jantung. Sebab itu jika kering dapat menyebabkan kematian. Demikian beberapa hikmah syariat sholat. Di sini ada sedikit ayat dari Al-Quran yang artinya adalah, katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Mungkin demikian pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.